Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwafillah, rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, begitu juga Nabi SAW dalam hadis-hadisnya pun demikian. Ya, salah satunya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah siratal mustaqim, jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga ya, Nabi memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh, untuk termasuk dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ikhwafillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dari kalangan sebagian dari umat Islam yang tidak mengindahkan, yang mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkait hal ini. Ya, maka tidak heran dan tidak bisa kita pungkiri ya, ketika sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW tidak bertamasuk, ya, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, bahkan memilih jalur-jalur alternatif. Ya, dahulu pernah Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya, ya, Nabi pernah membuat satu garis. Ya, kemudian dia satu garis lurus tersebut Nabi SAW membuat jalur-jalur yang lain di sebelah kanan dan kiri dari jalur yang lurus tersebut. Ya, jalur utama atau jalur yang Nabi buat pertama kali membentang tersebut itu adalah jalur utama yang kita harus tempuh. Ya, itu jalur utama dan bahkan satu-satunya jalan. Sedangkan jalan yang bercabang-cabang tadi yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri dari jalur utama merupakan jalur-jalur alternatif katanya yang bisa mengantarkan ya manusia umat Islam kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah larang wala tattabi'us subul. Ya, karena di setiap subul tadi itu, di setiap satu jalan yang bukan jalan utama, jalur-jalur alternatif, jalur kesesatan itu ada para penyeru. Ya, ada para syaitan yang mengajak manusia, mengajak umat Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam jalan tersebut. Ya, walhasil apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun terjadi. Fatafarraqu bikum an sabilihi, dan kalian berpecah belah, tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang iftiraqul ummah, ya, perpecahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan terpecah, ya, akan tercerai-berai menjadi 73 golongan. Ya, 72 golongan akan memasuki neraka. Ya, dan satu golongan yang selamat yang akan masuk langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah kenyataan yang terjadi. Tapi di balik kenyataan yang terjadi tersebut, di waktu yang sama alhamdulillah ada juga bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang tetap berpegang teguh, tetap sabat, tetap kokoh untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mereka yang ketika dikatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh
Mereka betul-betul mengikuti sirat yang mustaqim tersebut. Ya, ketika dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, mereka tetap betul-betul mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ir rasyidin dan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapakah mereka? Di hadis iftiraqul ummah dikatakan mereka adalah al-jamaah. Ya, jamaah. Siapakah jamaah itu? Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasannya mereka adalah man kana ala ma ana alaih wa ashabi. Ya, mereka adalah siapa saja yang mengikuti jejakku, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah satu golongan yang setia. Ya, tetap sabat, tetap kokoh untuk berpegang teguh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang murni, ya, yang kita kenal dengan firqatun najiyah, golongan yang selamat, ya, yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya mereka adalah golongan yang akan masuk ke surga tanpa harus melalui masuk neraka, ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ajaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Ya, dikatakan oleh para ulama firqatun najiyah ini golongan selamat masih global. Ya, ini global, semua sebagai pembeda jenis antara firqatun najiyah sama firqatud dhalah. Ya, firqatun najiyah ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maka dikatakan firqatun najiyah ya sama dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah firqatun najiyah, golongan yang selamat. Selamat dari mana? Selamat dari kesesatan. Ya, selamat dari keterpurukan. Ya, selamat dari keterpecah belahan, ketercerai beraian yang terjadi di kalangan atau sebagian kalangan kaum muslimin. Nah, ikhwah fillah rahimaniyallahu wa iyyakum, mereka ini firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti jejak dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dalam memahami Islam dan menerapkannya. Jadi bukan cuma memahami Islam saja, tetapi menerapkannya. Ya, harus bersumber dari Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Ya, ridwanullah alaihim ajmain. Nah, ahlus sunnah wal jamaah juga firqatun najiyah. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa tamasuk kepada manhaj, berpegang teguh kepada manhajnya para a'immah dari 3 generasi utama kalangan kaum muslimin. Ya, generasi pertama dari umat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Generasi para sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang mana ilmu dan pengarahan mereka, ya, pengarahan dari para sahabat, pengarahan dari tabi'in, pengarahan dari tabi'ut tabi'in, ya, bimbingan mereka ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dalam hal apa? Meniti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi inilah ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang senantiasa mengikuti jejak Nabi SAW, mengikuti jejak para salaful ummah, ya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, tadi kita sudah singgung di awal, ya, bahwasannya selain ada firqatun najiyah, golongan yang selamat, juga ada golongan yang tidak selamat. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang atau kalangan dari umat Islam yang berpegang kepada satu atau lebih dari prinsip-prinsip bid'ah. Ya, prinsip-prinsip dari ajaran-ajaran, pemikiran-pemikiran yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mengambil sumber agama, ya, atau mengambil metode pemahamannya, ya, atau pemahamannya itu sendiri. Ya, ini adalah orang-orang yang keluar dari firqatun najiyah. Ya, tentu satu sama lain saling berderajat. Ya, ini secara global seperti itu. Ada yang parah sekali, ya, penyimpangannya, ketersimpangannya parah sekali, ada yang tidak. Ya, satu sama lain saling berbeda, berderajat satu sama lain. Tetapi secara global mereka adalah orang-orang yang
memegang satu atau lebih dari prinsip-prinsip yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mengambil sumber agama, ya, atau mengambil sumber metode pemahaman terhadap sumber agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau salah dalam pemahamannya itu sendiri. Ya, ini adalah golongan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, bukan dari bagian dari firqatun najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ya, setelah kita mengetahui bahwasannya firqatun najiyah, ya, golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita perlu mengetahui, perlu mereview apa itu sunnah dan jamaah. Ya, sunnah dari segi bahasa, ya, merupakan jalan atau cara. Ya, ketika disebutkan secara bahasa, sunnah itu merupakan jalan, metode atau cara. Ya, sedangkan sunnah itu banyak sekali definisi yang kita sering simak, sering dengar, sering kaji. Ya, di antara yang didefinisikan oleh para ulama adalah sunnah merupakan amal perbuatan yang bila dikerjakan, ya, maka pelakunya akan mendapatkan pahala, ganjaran, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Namun pembahasan kita di kesempatan kali ini perihal sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, makna sunnah bukan ini. Ya, sunnah dalam kaitan pembahasan kita adalah jalan atau cara dan substansi dari pemahaman dan penerapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Ya, jadi ini sunnah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beragama, yaitu sunnah. Ya, mulai dari hal yang paling menyentuh kehidupan kita sehari-hari, ya, sampai hal yang paling besar, itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sekarang kita berlanjut kepada mana jamaah. Ya, jamaah ketika diartikan secara berbahasa merupakan kaum yang bersatu. Ya, kaum yang bersatu, yaitu orang-orang atau mereka yang berdiri dalam satu landasan, ya, satu prinsip tertentu. Mereka adalah jamaah. Ya, sedangkan konteks pembicaraan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaah di sini merupakan jamaah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yang mengikuti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah. Dan juga kebersatuan mereka di atas al-haq, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, itu jamaah. Ya, bagaimana proses mereka mengenal al-haq, mengenal prinsip-prinsip Islam yang murni, kemudian bagaimana mereka menerapkan Islam yang murni, terus bagaimana mereka mendakwahkan Islam yang murni, itu semua merupakan bagian dari jamaah, kebersatuan mereka di atas kebenaran agama Islam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan orang-orang yang tamasuk, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berupaya menghimpun diri, ya, dalam satu kekuatan yang besar, ya, dan mereka berupaya untuk tidak keluar dari kebersatuan tadi. Ya, ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi definisi-definisi yang kita telah bahas. Ya, kemudian ikhwafillah rahimakumullah, ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan muncul pertanyaan di kita. Ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama Muslim, personalnya, komunalnya, kelompoknya dengan al-muslimun. Ya, ini merupakan satu nama atau nama satu-satunya untuk umat Nabi Muhammad SAW, di mana Muslim dan Muslimun itu menggambarkan kepribadian mereka secara syar'i. Ya, dan untuk membedakan umat ini dengan umat-umat kafir, umat-umat yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Ya, bahkan sebutan Muslim atau al-muslimun untuk kelompoknya atau jamaknya ini merupakan penamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala langsung berikan kepada umat ini. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada. Dan Allah telah menamai kalian, ya, sebagai orang-orang muslim dari sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini.
Ya, jadi di sini ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak mempunyai mandat untuk menyandang nama lain untuk menggantikan nama dari umat ini. Loh, lantas timbul pertanyaan, kok bisa umat Nabi Muhammad SAW dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa enggak cukup muslim, muslimah, ya, muslimun atau muslimat? Ya, kenapa para ulama atau kita mengenal hingga saat ini ada penyebutan dari kalangan umat Nabi SAW sebagai Ahlus Sunnah? Ini Ahlus Sunnah, ini bukan Ahlus Sunnah. Padahal ya boleh jadi secara umum mereka adalah orang-orang Islam. Ya, lantas dari mana munculnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Ya, perlu kita ketahui ikhwah fillah rahimakumullah. Ya, Nabi SAW dalam berbagai macam kesempatan ya pernah mengungkapkan dalam riwayat-riwayat dari beliau SAW tentang ya kondisi umatnya, ya, tentang bagaimana perlunya bertamasuk, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Ya, artinya banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang keselamatan dan ketidakselamatan. Ya, contohnya misalkan Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Ya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin sepeninggalku. Ya, di sini Nabi SAW mengungkapkan tentang sunnahku, sunnati. Ya, kemudian dalam hadis yang lain, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, barang siapa yang membenci sunnahku, ya, maka dia bukanlah dari golonganku. Lihat, ada kata sunnah. Ya, dan kita perlu ketahui satu prinsip bahwasannya apa yang Nabi SAW sabdakan kepada umatnya, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, bukan kebetulan, ya, bukan pribadi Nabi SAW yang mengungkapkan, tapi ini merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada penyebutan sunnati, ya, atau sunnatil khulafa'ir rasyidin, ini merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita simak lagi hadis yang selanjutnya. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Ya, telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara. Dengan keduanya kalian tidak akan sesat selamanya, yakni kitabullah dan sunnahku. Ya, ada penyebutan sunnah Nabi SAW. Kemudian hadis yang lain, man faraqal jamaah wa kharaja minat ta'ati famitatuhu jahiliyah. Barang siapa meninggalkan jamaah dan keluar dari ketaatan lalu mati, maka cara matinya adalah matinya jahiliyah atau mati jahiliyah. Ya, kemudian dalam hadis yang lain, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi 'alal jamaah. Berpegang teguhlah kalian kepada jamaah karena sesungguhnya tangan Allah di atas jamaah. Dari hadis sebelumnya dengan hadis ini juga disebutkan tentang al-jamaah. Ya, ada sunnah, ada al-jamaah. Kemudian wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dan sesungguhnya agama ini Islam akan berpegang atau akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Al-jamaah lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minatsnaini ab'ad. Ya, ikutilah jamaah dan jangan berpecah belah. Sesungguhnya syaitan bersama yang sendirian dan dia lebih jauh dari yang berdua. Nah, di sini ikhwafillah rahimakumullah, ketika terjadi perpecahan pada awal perjalanan umat ini, ya, terlihat jelas bahwa pembelotan terjadi karena para pembelot ini melepaskan simpul-simpul tali sunnah dan jamaah. Ya, ada yang melepaskan diri dari sunnah tertentu masuk ke dalam bid'ah yang kebalikan dari sunnah yang ditinggalkan. Ya, lepas simpul jamaah masuk ke dalam perpecahan. Ya, percerai beraian. Nah, di sini para ulama ya mengatakan bahwasannya simpul utama ya terjadinya pembelotan, awal terjadinya pembelotan di kalangan umat ini adalah karena mereka melepaskan tali sunnah dan tali al-jamaah. Namun di waktu yang sama para pembelot ini
Ya, orang-orang yang menyimpang ini belum bisa dikeluarkan dari nama Islam atau muslimun. Dalam artian mereka bukan orang yang murtad. Ya, mereka bukan orang yang telah keluar dari agama Islam. Mereka masih umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka para salafus saleh, ya, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama yang mengikuti mereka, ya, telah berijtihad dengan menamakan golongan yang mengikuti Islam yang murni dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sering disingkat dengan nama Ahlus Sunnah saja. Ya, nah, nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang dipakai ketika berhadapan dengan golongan-golongan pembelot di dalam Islam. Dan tidak sekali-kali dipakai untuk menghadapi kaum kufar. Ya, jadi harus menempatkan istilah-istilah ini sesuai dengan tempatnya. Islam lawannya ya kufur, Muslim lawannya adalah kafir. Ya, ketika Ahlus Sunnah atau Sunni lawannya bukan kafir, ya, tetapi bid'i atau ahlul bid'ah. Nah, jadi ini para ulama telah menetapkan kaidah seperti ini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nama yang dipakai untuk waktu atau masa atau di satu saat di mana terjadi pembelotan-pembelotan dari sunnah dan jamaah. Untuk menghadapi mereka maka menggunakan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang non muslim, orang kafir, maka menggunakan nama Muslim, bukan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar radhiyallahu anhuma, ya, nama Ahlus Sunnah ini tidak dipakai. Kenapa? Karena di masa mereka, di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, tidak didapatkan golongan-golongan pembelot. Ya, yang terjadi di masa mereka justru adalah gelombang kemurtadan. Orang-orang yang tadinya sudah masuk Islam murtad keluar dari agama Islam. Nah, itu ikhwah fillah rahimakumullah. Dan dalam penggunaan umum nama Ahlus Sunnah ini sering dipakai sebagai lawan Syiah. Ya, ketika ada Syiah atau Rafidhah, ya lawannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini mungkin sudah kita bisa pahami bahwasannya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan nama yang syar'i. Ya, karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada penamaannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tidak ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an? Karena memang tidak ada golongan-golongan yang pembelot tadi. Tetapi prediksi yang akan terjadi, prediksi yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan tentang perpecahan umat itu sudah diketahui oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mereka mengetahui bahwasannya ada sunnah dan jamaah. Ya, tapi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak muncul, tidak dipakai di zaman ketika tidak ada pembelot, tidak ada penyimpangan dari sunnah dan jamaah. Ya, ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi perlu kita tegaskan lagi. Nama Ahlus Sunnah betul-betul sudah dikenal. Ya, sekali lagi bukan satu yang baru dalam agama Islam. Ya, memang betul-betul sudah dikenal sejak zaman salafus salih dan juga telah digunakan secara resmi oleh mereka. Ya, kita akan lebih meyakini hal tersebut ketika menyimak hal-hal berikut. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang di waktu itu ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu." Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat yang di atas tadi, ya, beliau berkata, tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ah. Ya, ketika memutih wajah-wajah Ahlus Sunnah dan menghitam wajah-wajah ahlul bid'ah. Ya, jadi penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah dikenal bahkan sejak zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bukan satu hal yang baru di dalam agama Islam. Ini nama resmi, ya, nama yang syar'i
ya sudah dijelaskan dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Abbas dalam perkataan yang lain juga pernah berkata, memandang wajah seseorang dari ahlu sunnah yang mendakwahkan sunnah dan melarang bid'ah itu merupakan suatu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Al Hasan Al Basri rahimahullah pernah berkata, "Wahai ahlu sunnah," lihat di zaman tabi'in, "berlemah lembutlah dengan sesama kita, sesama ahlu sunnah wal jamaah, karena kalian paling sedikit jumlah dan bilangannya." Lihat di zaman yang belum jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, istilah ahlus sunnah sudah ada, ya, bahkan digambarkan jumlah ahlus sunnah wal jamaah ini sangat sedikit bilangannya, ya. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah berkata, adalah suatu kebahagiaan bagi seorang pemuda dan seorang ajam, ya, orang-orang non Arab, ketika Allah memberinya taufik untuk dibina oleh seorang alim dari kalangan ahlus sunnah. Ya, tidak cukup, Muhammad bin Sirin rahimahullah juga pernah mengatakan, sebelum terjadi fitnah kebid'ahan, ya, masalah isnad atau sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipertanyakan. Ya, setelah terjadi fitnah mulailah dipertanyakan tentang sanad, ya, periwayatan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sanad hadis dari ahlus sunnah, maka diambillah riwayatnya, namun jika sanadnya dari ahlul bid'ah, maka ditolak riwayatnya. Ya, Abu Hatim dan Abu Zur'ah rahimahumullah berkata, kami mengikuti sunnah dan jamaah. Nah, di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dengan jelas bahwa para salafus saleh, salaful ummah telah menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dari sini, ya, jangan sampai ada di pikiran kita, di benak kita bahwasannya ahlus sunnah wal jamaah nama yang baru yang tidak dikenal oleh umat Islam. Ya, justru nama ahlus sunnah wal jamaah merupakan nama syar'i, nama yang sudah dikenal bahkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diamalkan, dipahami oleh para sahabat dan diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, ya, ahlus sunnah wal jamaah dalam realitanya, ya, adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan sebagian kaum muslimin ada yang terkadang jatuh ke dalam satu perkara yang baru dalam agama Islam. Nah, dalam hal yang berhubungan dengan bid'ah dan sunnah, umat ini dalam realitanya terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ya, ada orang yang atau alim sunnah, orang yang mengerti dan memahami benar tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dari mereka yang sebagai tulabul ilm, ya, penuntut ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada mereka yang jahil, bodoh terhadap sunnah tetapi tidak jatuh kepada kebid'ahan. Macam yang ini sangat sedikit sekali, ya, karena ketika tidak mengenal sunnah, ya, bahkan tidak memahaminya, bahkan sama sekali tidak bisa mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amat sangat rentan sekali, posisinya kritis sekali, bisa terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kemudian ada jahil sunnah yang terkadang jatuh ke dalam kebid'ahan. Nah, 4 golongan yang pertama ini adalah bagian dari ahlus sunnah wal jamaah, ya, bukan dari ahlul bid'ah, yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian juga ada orang yang jahil sunnah, ya, tidak mengetahui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka tergenang, ya, tenggelam dalam kubangan-kubangan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, macam yang ini sudah termasuk atau sudah tidak termasuk lagi ahlus sunnah wal jamaah. Lebih-lebih mereka adalah orang-orang yang memang sudah tergenang, tercemplung, tenggelam ke dalam amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mereka juga berilmu, ya, alim mereka ini, dan berbuat amalan-amalan tadi itu, ya, bahkan membuat, ya, ajaran-ajaran baru pada dasar-dasar penting Islam karena salah pengertian atau taklid. Ya, bahkan golongan yang lebih parah daripada itu adalah orang-orang yang memang keluar dari sunnah dan jamaah, dan mereka pada saat yang sama merupakan orang-orang zindik, ya, orang-orang yang sengaja berjalan di atas jalan rel yang bukan sunnah dan jamaah dengan tujuan untuk mempermainkan agama.
Nah, mereka-mereka ini ikhwafillah rahimakumullah adalah golongan munafik yang sudah keluar dari Islam. Sayangnya macam yang seperti ini banyak menjadi orang-orang yang menjadi panutan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.